HP Poco F4 5G sepertinya segera meluncur dalam waktu dekat ini. Perangkat ini dikabarkan telah menerima sertifikasi. Akan tetapi, terdapat informasi yang kurang menyenangkan terkait dengan ponsel ini. Bocoran terbaru saat ini memberikan tampilan pada perangkat yang harapannya menjadi Poco F4. Sayangnya chipset di bawah kap dari ponsel ini tampaknya tidak ada perbedaan dari pendahulunya Poco F3. Poco F4 series akan resmi diperkenalkan ke publik pada 16 Februari 2022 mendatang. Jelang perilisannya, gambar Poco F4 series lalu diungkap ke publik. Bocoran sampel Poco F4 series ini sengaja dilakukan oleh perusahaan tersebut sebagai bagian dari kampanye promo perangkat anyar tersebut. Dilansir dari GSM Arena, kamera utama untuk Poco F4 nantinya akan menggunakan sensor Sony IMX686 beresolusi 50 megapiksel. Tidak main-main, sensor ini dipastikan dapat menghasilkan hasil foto malam hari yang mempesona. Tidak sampai di situ, Poco F4 juga akan hadir dengan kamera selfie 32 megapiksel dengan lensa Sony IMX596. Hasil super mulus dan mengesankan dijanjikan oleh Poco di perangkat barunya ini. Untuk yang belum tahu, Xiaomi bakal merilis keempat Poco F series pada 16 Februari 2022 mendatang di China. Untuk pasar Indonesia, kemungkinan besar 99% Poco F4 bakal masuk ke Indonesia. Untuk smartphone Poco F4 Pro atau Poco F4 GT, masih kemungkinan kecil datang ke Indonesia, karena seri sebelumnya juga tidak pernah datang ke Indonesia. Oke, mungkin gak usah banyak bacot, karena kami tahu kalian penasaran dengan spesifikasinya. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap tentang Xiaomi Poco F4 yang akan dirilis pada tanggal 16 mendatang. Hal pertama yang akan kami bahas dalam aspek spesifikasi Poco F4 kali ini adalah soal bagaimana konsep desain atau tampilan fisiknya. Hal tersebut sudah barang tentu tak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan rangkaian bodi pada spek Poco F4 ini, yang memiliki dimensional 152,7 x 69,9 x 8,2 mm dan memiliki bobot ringan 176 gram saja. Kemudian untuk soal penampilan depannya, Poco F4 sendiri mengusung tampilan layar yang sangat atraktif untuk sekelas ponsel menengah ke atas. Pasalnya dalam hal ini pihak Poco telah mengusung panel berteknologi AMOLED dengan ukuran 6,67 inci. Dengan kecepatan layar sebesar 120 Hz. Dengan kecerahan layar 1100 nits, yang sudah dibekali fitur Dolby Vision dan HDR10+, sehingga akan memberikan hasil gambar visual yang lebih tajam dan terkesan smooth. Tak lupa bahwa layar yang diusung oleh Poco F4 ini telah dilapisi pelindung berupa Corning Gorilla Glass Victus, sebagai pelindung yang sangat ampuh mencegah goresan benda tajam di bagian layarnya. Selain itu perlu untuk kita pahami juga bagaimana susunan komponen pada sisi dapu pacu dari spesifikasi Poco F4, di mana Poco telah membenamkan chipset Qualcomm Snapdragon 870 yang telah mendukung teknologi jaringan 5G. Untuk masalah chipset ini, kami bisa meyakini smartphone ini masih menggunakan chipset dari generasi lama, tapi dengan peningkatan di segi aspek lainnya. Menurut saya pribadi, Snapdragon 870 sudah sangat stabil untuk bermain game. Berkaca pada Poco F3, chipset Snapdragon 870 lebih stabil daripada Snapdragon 888. Ditambah pula dengan dukungan prosesor handal pada Poco F4 ini berupa CPU octa-core yang juga telah bersinergi bersama RAM 6GB dan 8GB. Di samping itu dalam prosesnya sendiri, Poco turut menyertakan dua pilihan memori internal berkapasitas 128GB atau 256GB yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Hanya saja belum ada slot kartu SD yang sebenarnya berperan penting sebagai pendukung ekspansi terhadap kebutuhan ruang penyimpanannya. Sementara itu untuk operasional sistemnya sendiri, Poco F4 akan mengandalkan OS Android 12 yang dibalut antarmuka MIUI 13. Bergerak ke sektor lain, kini kami akan mengungkap bagaimana kecanggihan yang dimiliki oleh Poco F4 dari aspek fotografinya. Karena masing-masing lensa memiliki kekuatan sensor, kamera utama 64 megapiksel atau bisa jadi 50 megapiksel, kabarnya sudah dibekali fitur OIS, ultra wide 13 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Apalagi kamera pada HP Poco F4 ini telah disokong oleh kemampuan 4K. Sebagai salah satu kemampuan perekaman videonya dengan fitur Gyro Is.
untuk mendukung akses stabilizer ketika sedang membidik atau merekam video. Di samping itu, tak lupa pula bahwa kamera dari Poco F4 ini juga turut menyertakan satu kamera depan. Kamera depan ini memiliki kemampuan resolusi 32 megapiksel. Di sisi lain, kini kami juga akan turut membahas bagaimana akses konektivitas yang diusung pada spesifikasi Poco F4. Sedangkan di satu sisi, tak lupa bahwa Poco F4 juga telah turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat yang sangat fungsional, seperti Bluetooth 5.2 dual speaker stereo, USB Type-C, USB on the go, dan juga port infrared. Di sisi lain yang disayangkan bahwa Poco F4 belum disokong oleh fitur-fitur pendukung yang umumnya disematkan pada HP keluaran lama, seperti lubang audio jack 3,5 mm. Baterai pada Poco F4 ini telah disokong oleh kapasitas daya sebesar 5000 mAh pengisian daya cepat 67 Watt, yang mampu mengisi daya 100% dalam waktu 42 menit saja. Berbicara soal harga, kemungkinan harganya bakal sekitar 4 jutaan rupiah sampai 5 jutaan rupiah di pasar China. Tentu saja nominal yang cukup mahal namun sepadan dan realistis jika disandingkan dengan spesifikasi dan fitur-fitur canggihnya. Di China, smartphone itu akan dijual di bawah merek Redmi, sedangkan di pasar lain, smartphone ini akan memamerkan branding Poco. Berbicara soal tanggal rilis, smartphone ini bisa dirilis ke China pada 16 Februari 2022 mendatang. Untuk pasar global, sepertinya smartphone ini baru dijual ke pasar global pada Maret atau April tahun 2022 mendatang. Jika dilihat dari rumor yang ada saat ini, kami pastikan smartphone ini akan menggunakan chipset Snapdragon 870 dengan pengisi daya cepat 67 Watt. Jika dilihat dari speknya, justru smartphone ini malah mirip Xiaomi 12X yang dijual di China. Untuk kepastian spesifikasi resminya, kami akan coba review spesifikasi dan harganya pada 16 Februari 2022 saat peluncuran nanti. Jika kami harus memilih, mending beli Poco F3 atau Redmi Note 11 Pro, mending saya pilih Poco F4 aja sekalian. Kalau kalian pengen nanya tentang smartphone ini, silahkan kalian boleh komentar di bawah ini. Kami usahakan akan membalas semua komentar dari kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.